Halo, kami dari kelompok 4 akan memaparkan screening awal CA serviks. Apa itu kanker serviks? Yaitu penyakit tumor ganas di leher rahim yang dapat menyebar atau metastase ke organ-organ yang lain dan menyebabkan kematian. Menurut WHO, tiap tahun di seluruh dunia 490.000 perempuan didiagnosa menderita kanker serviks dan 240.000 diantaranya meninggal dunia. Adapun gejala awal dari CA serviks yaitu keputihan atau keluar cairan encer dari vagina, perdarahan setelah senggama, timbul perdarahan setelah masa menopause, timbul nyeri panggul atau perut bagian bawah, dan pada stadium lanjut badan menjadi kurus karena kurang gizi, edem kaki, timbul iritasi kandung kemih, dan poros usus besar bagian bawah. Kanker serviks disebabkan oleh human papillovirus yang biasa disebut HPV. Infeksi dengan HPV sering tidak menimbulkan gejala. Banyak orang yang tidak tahu mereka terinfeksi HPV. Bahkan, banyak orang dapat menularkan HPV tanpa menyadarinya. Kanker serviks adalah kanker yang banyak menyebabkan kematian pada perempuan, tapi satu-satunya kanker yang dapat dicegah. Pencegahannya yaitu melalui vaksin, pap smear, IVA, dan tes HPV. Saat ini sudah ada vaksin yang mencegah jenis human papilloma virus yang menyebabkan banyaknya kasus kanker serviks. Vaksin diberikan dalam 3 kali suntikan dalam 6 bulan. Vaksin ini dianjurkan diberikan secara rutin kepada gadis mulai usia 9 tahun sampai usia 26 tahun yang belum diberi vaksin. Vaksin dapat mencegah terinfeksi HPV sebelum seseorang mendapatkannya. Adapun jenis vaksin HPV yaitu vaksin Gardasil dan vaksin Cervarix. Vaksin Gardasil dibagi menjadi 2 yaitu Gardasil 4 dan Gardasil 9. Pap smear dapat mendeteksi sel yang tidak normal, lesi prakanker, namun tidak dapat mencegah infeksi HIV. Kanker serviks pada stadium dini dapat diobati dengan cepat dan tepat disembuhkan. Oleh karena itu diperlukan deteksi dini secara berkala. Tindakan pemeriksaan pap smear memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu tidak dapat mendeteksi infeksi HPV secara langsung, namun kelebihannya akurat untuk deteksi dini sel prakanker dan kanker serviks. Waktu yang tepat saat melakukan pap smear yaitu pada hari ke-10 sampai 20 siklus menstruasi dan hindari pengambilan pap smear saat sedang haid. Selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan IVA yaitu inspeksi visual dengan asam asetat. Pemeriksaan screening kanker serviks dengan cara IVA pada serviks dengan pemberian asam asetat setelah dilihat posisinya, leher rahim dipulas dengan asam asetat 3-5% selama 1 menit. Pemberian ini tidak menyakitkan dan hasilnya langsung saat itu juga. Dapat disimpulkan normal atau positif. Pemeriksaan IVA memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu bergantung pada keahlian pemeriksa, bias terjadi false positif. Dan kelebihannya yaitu murah, hasil cepat ideal di daerah dengan keterbatasan laboratorium. Untuk menentukan hasil tes IVA positif atau negatif. Tes IVA positif apabila hasil tes menunjukkan adanya perubahan pada leher rahim, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan dengan cara krioterapi atau mungkin mengharuskan ibu untuk dirujuk ke rumah sakit. Dan bila hasil tes IVA negatif tidak menunjukkan adanya perubahan atau kelainan pada leher rahim, ibu harap kembali 5 tahun kemudian untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Atau bila ada keluhan, segera ke pelayanan kesehatan walaupun sebelum 5 tahun. Jika hasil tes IVA positif, dapat diobati dengan proses krioterapi.
Prosesnya adalah menggunakan alat cryo yang akan ditempelkan pada leher rahim dan membentuk bola es yang akan mencair dan merontokkan bagian yang bermasalah. Rasanya akan sedikit tidak nyaman dan kram seperti saat ibu menstruasi, namun tidak berlangsung lama. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan setelah krioterapi. Yang pertama, setelah selesai di cryo, ibu akan mengalami kram dan mengeluarkan cairan bening yang biasanya berlangsung selama lebih kurang 4 minggu. Yang kedua, hindari menggunakan atau mengoleskan obat pada vagina, mengangkat barang berat, dan juga berhubungan seksual selama 1 bulan. Yang ketiga, 1 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun setelah cryo, ibu harus kembali lagi untuk dilakukan pengecekan. Dan yang terakhir, apabila setelah di cryo ibu mengalami demam setelah lebih dari 2 hari, nyeri yang amat sangat, perdarahan lebih dari 2 hari, dan lebih banyak dari menstruasi, dan adanya gumpalan, ibu harus segera kembali ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Yang selanjutnya dapat dilakukan tes HPV, Human Papilloma Virus. Tes ini mendeteksi keberadaan materi genetik DNA virus HPV pada sel serviks. Tes ini dapat mengidentifikasi jenis HPV yang beresiko tinggi menyebabkan kanker. Pemeriksaan HPV DNA mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu tidak semua infeksi HPV menyebabkan kanker, dan kelebihannya dapat mendeteksi resiko kanker serviks lebih awal, bahkan sebelum perubahan sel. Tes HPV DNA ini idealnya digabung dengan pemeriksaan pap smear sebagai co-testing. Demikian paparan dari kami kelompok 4. Terima kasih.